Bayangkan kamu bekerja sebagai pembantu di rumah seorang majikan kaya, tapi tiba-tiba perhatian dan tatapannya membuat hatimu berdebar. Apa yang akan kamu lakukan ketika cinta muncul di tempat yang paling tak terduga, tapi semua orang seolah menentang kalian? Halo sahabatku semua, kali ini kita akan masuk ke sebuah kisah yang bisa mengguncang perasaan kalian, penuh ketegangan, drama, dan makna hidup yang dalam. Pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe dan like. Jangan lupa juga tinggalkan komen kalian, karena setiap komentar sangat berarti dan bisa jadi bahan cerita menarik di episode selanjutnya. Dan yang pasti, biar kalian gak melewatkan satupun kisah seru berikutnya. Inilah kisah terlarang majikan yang jatuh hati ke pembantunya. Beginilah ceritanya. Sri masih ingat betul hari pertama ia menginjakan kaki di rumah megah itu. Dari luar terlihat seperti istana, pagar tinggi dengan cat yang masih mengilap, taman depan rapi penuh bunga. Tapi saat melangkah masuk, entah kenapa ada hawa dingin yang membuat bulu kuduknya meremang. Rumah besar itu sepi, terlalu sepi untuk dihuni seorang pria yang katanya kaya raya. Sri, gadis 23 tahun asal kampung, hanya bermodal nekat menerima pekerjaan sebagai pembantu di rumah Pak Bambang, seorang duda berusia 45 tahun. Katanya, Pak Bambang orangnya tegas tapi baik. Nyatanya, dari tatapan pertama saja, Sri merasa ada sesuatu yang berbeda. Saat memperkenalkan diri, tangan Sri gemetar. Pandangan Pak Bambang menusuk, tajam tapi sulit ditebak. Rasanya seperti sedang diperhatikan lebih dari sekadar majikan ke pembantu. Sejak pagi, Sri sibuk membersihkan ruang tamu, mengepel lantai yang luasnya seperti aula. Namun setiap kali ia menunduk, ia bisa merasakan tatapan itu, seolah-olah majikannya sedang mengawasi setiap gerakannya. Jantungnya berdebar tidak karuan, tapi ia berusaha menutupi dengan senyum. Malam menjelang, Sri diberi kamar kecil di bagian belakang rumah. Baru saja hendak tidur, ia mendengar langkah kaki mendekat. Pintu kamar diketuk pelan. "Sri, kamu sudah makan malam?" Suara berat Pak Bambang terdengar dari luar. Sri terdiam, bingung harus menjawab apa. Itu hanya perhatian, atau ada maksud lain? Dalam hati, ia mulai bertanya-tanya. Kenapa majikan sebaik ini begitu cepat menunjukkan kepedulian padanya? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang disembunyikan di balik sikapnya? Hari-hari pertama Sri berjalan seperti biasa, penuh pekerjaan rumah yang melelahkan. Pagi menyapu halaman, siang memasak, sore mencuci piring yang menumpuk. Tapi ada satu hal yang selalu membuat Sri gelisah. Tatapan Pak Bambang yang sering muncul tiba-tiba. Bukan tatapan marah, bukan juga tatapan biasa seorang majikan. Ada sesuatu yang aneh, membuat Sri salah tingkah setiap kali kedapatan beradu pandang. Malam itu, Sri sedang mencuci piring di dapur. Hujan turun deras, suara gemuruhnya memantul ke seluruh rumah. Lampu dapur berkedip-kedip, seperti hampir padam. Sri semakin gugup ketika menyadari dirinya sendirian di ruangan itu. Tiba-tiba, ada suara langkah kaki mendekat. Perlahan tapi jelas. Sri menoleh, dan di sanalah Pak Bambang berdiri, hanya beberapa langkah di belakangnya. Suasana hening. Yang terdengar hanya suara tetesan air dari keran yang bocor. Sri hampir menjatuhkan piring di tangannya karena kaget. Pak Bambang tidak langsung bicara, hanya menatap, membuat Sri makin salah tingkah. Jantungnya berdetak kencang, keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. "Kenapa kamu kerja sendirian sampai larut, Sri?" Suara berat itu akhirnya terdengar. Sri buru-buru menunduk, tidak berani menatap balik. "Iya, Pak, tinggal sedikit lagi," jawabnya terbata. Tapi suasana tetap menegangkan. Sri bisa merasakan, jarak mereka terlalu dekat. Sekilas, tatapan itu seperti ada maksud tersembunyi. Sri hanya bisa berharap ia salah menebak. Namun, semakin lama, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang tidak biasa dalam hubungan antara majikan dan pembantunya ini. Sejak malam di dapur itu, Sri jadi semakin gelisah. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa Pak Bambang hanya sekadar perhatian, tapi kenyataannya berbeda. Pria itu mulai sering mencari alasan untuk mendekat. Awalnya sederhana, hanya bertanya soal menu makan siang. Besoknya, ia meminta Sri menemaninya makan malam. Sri bingung. Bukankah biasanya majikan makan sendiri di ruang makan besar itu? Pertama kali duduk berhadapan dengannya, Sri merasa seluruh tubuhnya kaku. Suara sendok beradu dengan piring terdengar begitu jelas di ruang makan yang luas dan sepi.
Pak Bambang mencoba membuka obrolan kecil, menanyakan asal-usul Sri, tentang orang tuanya di kampung, bahkan hal-hal pribadi. Sri menjawab seadanya, menunduk, takut salah bicara. Tapi setiap kali ia mengangkat kepala, tatapan Pak Bambang selalu membuatnya salah tingkah. Kenapa kamu selalu menunduk? Sri, kamu tidak nyaman sama saya? Pertanyaan itu keluar tiba-tiba. Sri tercekat, wajahnya memerah. Bukan begitu, Pak. Saya hanya takut salah bicara. Pak Bambang tersenyum tipis, tapi tatapannya tetap tajam, sulit diterka. Malam itu Sri tidak bisa tidur. Ia mulai merasa, hubungan mereka tidak lagi sekadar majikan dan pembantu. Ada jarak yang semakin menyempit, tanpa ia sadari. Tapi di balik itu, muncul juga rasa takut. Apa kata orang jika mereka melihat kedekatan ini? Bagaimana jika gosip mulai beredar? Sri mulai mempertanyakan, apakah ia harus tetap tinggal di rumah itu, atau segera pergi sebelum semuanya jadi semakin rumit. Sore itu hujan turun deras sekali. Langit gelap seperti malam meski jam baru menunjukkan pukul 5. Angin kencang membuat pohon-pohon di halaman bergoyang liar. Suara petir sesekali menggelegar memecah suasana. Sri yang sedang melipat pakaian di ruang belakang terlonjak kaget ketika tiba-tiba listrik padam. Rumah besar itu mendadak gelap gulita. Hanya tersisa suara hujan yang menghantam atap dan dinding. Sri panik. Ia tidak terbiasa berada di rumah sebesar itu tanpa cahaya. Meraba-raba dinding, ia berjalan pelan menuju dapur, berharap menemukan lilin atau lampu darurat. Namun sebelum sempat membuka laci, terdengar suara langkah kaki berat mendekat. Jantung Sri berdetak makin kencang. Dalam hati ia sempat berpikir macam-macam. Siapa yang datang? Ternyata Pak Bambang muncul, membawa sebatang lilin menyala. Cahaya redup itu membuat wajahnya terlihat berbeda. Lebih tegas, lebih dekat. Ruangan dapur yang gelap hanya diterangi sinar kuning kecil, membuat suasana begitu menegangkan. Kamu takut, Sri? Tanya Pak Bambang pelan. Suaranya tenggelam oleh suara hujan. Sri mengangguk gugup, berusaha menutupi ketakutannya dengan senyum kaku. Iya, Pak. Saya nggak biasa listrik mati. Pak Bambang mendekat, menaruh lilin di meja dapur. Jarak mereka hanya tinggal 1 langkah. Sri bisa merasakan hangatnya cahaya lilin memantul di wajahnya sendiri. Tapi yang lebih membuatnya salah tingkah adalah tatapan majikannya yang tidak berpaling sedikit pun. Dalam hati Sri mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang diinginkan Pak Bambang? Mengapa setiap momen kebersamaan selalu membuatnya merasa dicengkeram oleh sesuatu yang sulit dijelaskan? Sejak malam ketika listrik padam itu, kedekatan Sri dan Pak Bambang semakin terasa. Tanpa sadar, mereka mulai sering terlihat bersama. Awalnya hanya di rumah, tapi kemudian merambah keluar. Suatu pagi, Pak Bambang meminta Sri menemaninya ke pasar swalayan. Katanya, ia butuh bantuan membawa belanjaan. Sri sebenarnya ragu, karena biasanya tugas itu bisa dikerjakan sopir atau asisten rumah tangga lain. Tapi tatapan serius Pak Bambang membuatnya tidak tega menolak. Mereka berjalan berdampingan di lorong-lorong toko, dan beberapa pasang mata mulai memperhatikan. Ada yang berbisik, ada pula yang sengaja menoleh berulang kali. Sri bisa merasakan pandangan itu menusuk-nusuk punggungnya. Apalagi ketika Pak Bambang tampak santai saja mendorong troli sambil sesekali mengajak Sri bercanda kecil. Kabar itu rupanya cepat menyebar. Hanya dalam hitungan hari, tetangga sekitar rumah sudah mulai bergosip. Ada yang bilang Sri terlalu berani karena terlalu dekat dengan majikan. Ada juga yang menyindir bahwa Sri sengaja mencari perhatian demi kenyamanan hidup. Sri mendengar bisikan itu saat sedang menjemur pakaian. Beberapa ibu-ibu yang lewat sengaja berbisik keras, seakan ingin Sri mendengar. Malamnya, Sri menangis diam-diam di kamarnya. Ia bingung harus bagaimana. Menolak ajakan Pak Bambang jelas sulit, tapi menerima begitu saja membuat gosip semakin panas. Hatinya penuh dilema. Ia hanya seorang pembantu yang ingin bekerja dengan tenang. Tapi mengapa setiap hari justru makin terjebak dalam situasi yang membuatnya serba salah? Beberapa hari terakhir, gosip yang beredar membuat Sri tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali keluar rumah untuk membuang sampah atau sekadar menjemur pakaian, selalu ada tatapan aneh dari tetangga. Seakan-akan semua orang sudah menuduhnya macam-macam. Sri merasa harga dirinya diinjak, padahal ia hanya bekerja. Malam itu, dengan hati berat, Sri memberanikan diri bicara kepada Pak Bambang. Pak,
Sepertinya saya nggak bisa lama-lama kerja di sini. Mungkin saya harus pulang kampung, ucap Sri pelan sambil menunduk. Tangannya gemetar memegang sapu. Pak Bambang yang sedang duduk membaca koran langsung menurunkan kacamatanya. Wajahnya berubah serius, bahkan terlihat sedikit panik. Ia meletakkan koran, lalu berdiri mendekati Sri. Kenapa kamu bicara begitu? Ada yang bikin kamu nggak betah di sini? Tanyanya dengan nada lebih tegas dari biasanya. Sri terdiam, mencoba menyusun kata-kata. Saya nggak enak sama tetangga. Pak, banyak yang ngomongin saya. Saya takut jadi bahan omongan. Suaranya hampir pecah menahan tangis. Pak Bambang menarik napas dalam, lalu menatap Sri lekat-lekat. Sri, dengar. Kalau kamu pergi, siapa yang saya bisa percaya untuk mengurus rumah ini? Kamu bukan cuma pembantu di sini. Kamu sudah bagian penting di rumah ini. Ucapannya membuat Sri tercekat. Ada getaran aneh di dada, campuran antara bingung, haru, sekaligus takut. Malam itu Sri kembali ke kamarnya dengan pikiran yang kacau. Niatnya sudah bulat untuk pergi, tapi kata-kata Pak Bambang terus terngiang-ngiang di kepalanya. Apakah pria itu sungguh-sungguh peduli padanya? Atau hanya takut kehilangan kenyamanan yang selama ini ia dapatkan dari Sri? Suatu malam, Sri sedang merapikan ruang kerja Pak Bambang. Rak buku yang penuh debu, meja besar dengan kertas-kertas berserakan, dan lemari kayu tua di sudut ruangan. Saat membersihkan, tangannya tanpa sengaja menjatuhkan sebuah bingkai foto yang terselip di antara buku-buku. Sri buru-buru mengambilnya, tapi kemudian ia terdiam. Di dalam bingkai itu ada foto keluarga. Seorang wanita cantik berdiri di samping Pak Bambang, dengan senyum yang terlihat hangat. Di sebelahnya seorang anak kecil yang tampak lucu. Sri menatap foto itu lama, ada rasa asing sekaligus penasaran. Selama ini ia hanya tahu bahwa Pak Bambang duda, tapi tidak pernah tahu kenapa. Ketika Sri hendak mengembalikan foto itu, salah satu pembantu lama lewat dan berbisik. Itu Bu Ratna, istri pertama Pak Bambang. Dia ninggalin Pak Bambang demi pria lain. Sri terkejut mendengarnya. Jadi, selama ini Pak Bambang menyimpan luka yang besar. Sejak tahu cerita itu, Sri mulai memahami kenapa Pak Bambang sering terlihat murung ketika sendirian. Ia juga mengerti kenapa pria itu begitu sulit membuka diri pada orang lain. Tapi justru perhatian berlebihan pada dirinya. Ada luka lama yang belum sembuh. Dan entah kenapa Sri merasa ditarik masuk ke dalamnya. Malam itu Sri tidak bisa berhenti memikirkan foto itu. Hatinya campur aduk, antara iba, takut, dan bingung. Apakah perhatian Pak Bambang selama ini tulus? Atau hanya karena ia mirip dengan sosok yang dulu pernah meninggalkan luka? Pertanyaan itu membuat Sri semakin sulit menentukan langkahnya. Sejak malam Sri menemukan foto itu, suasana di rumah jadi berbeda. Pak Bambang mulai menunjukkan sisi yang belum pernah Sri lihat sebelumnya. Ia lebih sering tersenyum, bahkan kadang bercerita tentang pekerjaannya, sesuatu yang sebelumnya tak pernah ia lakukan. Sri bingung. Apakah ini tanda kedekatan mereka sudah melampaui batas majikan dan pembantu? Namun, semakin dekat, semakin besar juga rasa takut di hati Sri. Setiap kali mereka berbincang lama di ruang tamu, ia selalu membayangkan bagaimana kalau ada orang luar yang melihat. Gosip pasti semakin liar. Belum lagi keluarga Pak Bambang yang ia dengar sangat menjaga nama baik. Sri bisa membayangkan betapa besar penolakan yang akan ia terima jika mereka tahu kedekatannya dengan sang majikan. Suatu sore, Pak Bambang duduk bersama Sri di teras rumah, menikmati secangkir kopi sambil menatap hujan yang turun. Sri, kamu betah kerja di sini? Tanyanya tiba-tiba. Sri tercekat, tak tahu harus menjawab apa. Hatinya ingin bilang iya, tapi mulutnya ragu. Ia hanya tersenyum kaku. Pak Bambang menatapnya lama, lalu berkata lirih, saya nggak mau kehilangan orang yang bikin rumah ini terasa hidup lagi. Kata-kata itu membuat dada Sri sesak. Ia bisa merasakan ketulusan di balik suara itu, tapi juga muncul rasa takut. Kalau ia benar-benar membiarkan perasaan ini tumbuh, apa yang akan terjadi? Malamnya, Sri termenung di kamarnya. Kedekatan ini memang membuatnya hangat, tapi bayangan cibiran orang-orang terus menghantui. Antara ingin tetap tinggal dan menjaga perasaan Pak Bambang, atau pergi sebelum semuanya menjadi lebih rumit. Hari itu suasana rumah mendadak berubah ketika seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun datang membawa koper. Dialah Andi, anak pertama Pak Bambang dari pernikahan sebelumnya.
Sri baru pertama kali melihatnya. Tapi sejak awal tatapan mata pemuda itu terasa menusuk. Pandangan yang tajam, penuh curiga. Seolah sejak detik pertama ia sudah tidak suka dengan keberadaan Sri di rumah itu. Sri berusaha ramah, menyapa dengan senyum. "Mau saya ambilkan minum, Mas?" tanyanya sopan. Namun Andi hanya menoleh sebentar, lalu berkata ketus, "Nggak usah, saya bisa ambil sendiri." Sri tercekat, pipinya panas menahan malu. Malam harinya, saat makan bersama, ketegangan semakin jelas. Andi menatap tajam ke arah Sri yang sibuk menuangkan sup ke mangkuk. "Ayah, kenapa pembantu sekarang ikut duduk di meja makan?" ucapnya lantang. Ruangan mendadak hening. Sri ingin sekali bersembunyi, tapi Pak Bambang cepat menimpali, "Sri, saya yang minta temani. Kamu jangan bicara sembarangan." Namun Andi tidak berhenti. Dengan suara tinggi ia berkata, "Ayah lupa siapa dia? Dia cuma pembantu. Jangan bilang ayah mau." Ucapannya terhenti, tapi maknanya jelas. Sri menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Seusai makan, Sri kembali ke kamarnya dengan perasaan hancur. Kata-kata Andi terus terngiang di kepalanya. Ia sadar, jika anak Pak Bambang saja sudah terang-terangan menolaknya, bagaimana dengan keluarga besar yang lain? Rasa takut dan malu bercampur jadi satu. Malam itu Sri menangis dalam diam, bertanya-tanya apakah ia masih punya tempat di rumah itu. Sejak kejadian makan malam itu, Sri memutuskan untuk menjaga jarak. Ia tidak lagi berlama-lama di ruang tamu, tidak ikut duduk saat Pak Bambang makan, bahkan berusaha menghindari tatapan mata majikannya. Semua ia lakukan demi menghindari masalah. Sri tahu, kehadirannya sudah membuat hubungan ayah dan anak menjadi renggang. Namun, usaha Sri justru membuat Pak Bambang semakin gelisah. Suatu malam, Sri sedang menata pakaian di kamarnya. Suara langkah kaki terdengar mendekat. Jantung Sri langsung berdebar kencang. Pintu kamar diketuk perlahan, lalu suara berat itu terdengar. "Sri, kamu masih bangun?" Sri panik. Ia ragu harus menjawab atau pura-pura tidur. Tapi sebelum ia sempat memutuskan, pintu terbuka pelan. Pak Bambang berdiri di sana. Wajahnya terlihat lelah namun matanya penuh kekhawatiran. "Kenapa akhir-akhir ini kamu menjauh dari saya?" tanyanya dengan nada lirih. Sri menunduk, mencoba mengendalikan suaranya yang bergetar. Saya nggak mau bikin masalah, Pak. Anak Bapak sudah salah paham. Saya takut kalau saya terus di sini, keadaan jadi makin buruk." Pak Bambang melangkah masuk, berdiri hanya beberapa langkah darinya. "Kamu pikir saya peduli sama omongan orang? Yang saya butuh sekarang cuma kamu tetap di sini." Suaranya tegas, tapi ada nada memohon yang membuat hati Sri bergetar. Malam itu, Sri merasa terjebak. Di satu sisi, ia ingin lari dari semua tekanan. Di sisi lain, perhatian Pak Bambang membuatnya sulit untuk benar-benar pergi. Pertanyaannya hanya satu, sampai kapan ia bisa bertahan dengan situasi serumit ini? Gosip tentang Sri semakin menjadi-jadi. Hampir setiap kali ia keluar rumah, selalu ada bisikan-bisikan tajam yang sengaja dibiarkan terdengar. Itu, pembantu yang sok-sokan dekat sama majikannya. Ada pula yang berani tertawa kecil sambil melirik sinis ke arahnya. Sri hanya bisa menunduk, berpura-pura tidak mendengar, meski hatinya perih seperti disayat. Di pasar, situasi bahkan lebih parah. Saat ia membeli sayur, pedagang yang biasanya ramah kini memberi senyum kaku. Ada yang bisik-bisik di belakangnya, seakan Sri tidak punya harga diri. Padahal, ia hanya menjalankan tugas. Tapi di mata orang, Sri dianggap wanita yang memanfaatkan kesempatan. Malamnya, Sri duduk sendirian di dapur. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia merasa terjepit dari segala arah. Jika tetap tinggal, ia harus menanggung cibiran dan fitnah. Jika pergi, hatinya berat meninggalkan Pak Bambang yang sudah begitu baik padanya. Pak Bambang beberapa kali melihat mata Sri sembab, tapi ia tidak pernah mau jujur. Setiap ditanya, Sri hanya bilang lelah. Padahal di dalam hatinya, ia hampir menyerah. Ia merasa semua orang membencinya. Puncaknya terjadi ketika salah satu tetangga nekat menegurnya langsung. "Sri, tahu diri sedikit. Jangan bikin malu kampung ini." Kata-kata itu menusuk begitu dalam. Sri pulang dengan tubuh gemetar. Malam itu, ia menangis lebih lama dari biasanya.
Pertanyaan besar terus menghantui pikirannya. Apakah cinta dan kebaikan yang ia rasakan di rumah itu layak diperjuangkan? Atau hanya akan menghancurkan dirinya perlahan? Malam itu Sri sudah bulatkan tekad. Ia tak sanggup lagi menahan tekanan. Setelah semua gosip, tatapan sinis, dan ucapan pedas yang ia terima, hanya ada satu pilihan, pergi. Jam menunjukkan pukul 11 malam, rumah sunyi, hanya suara jam dinding yang terdengar jelas. Dengan hati-hati Sri memasukkan beberapa pakaian ke dalam tas lusuhnya. Tangannya gemetar, setiap lipatan kain terasa berat, seakan sedang melipat seluruh kenangan yang ia alami di rumah itu. Dengan langkah pelan ia membuka pintu kamarnya. Suasana rumah gelap, hanya diterangi lampu taman dari luar. Jantungnya berdebar kencang, khawatir ketahuan. Sri berjalan melewati lorong panjang menuju ruang tamu. Namun, langkahnya terhenti. Di sana, di kursi ruang tamu, Pak Bambang sudah duduk menunggunya. Sri terkejut, tubuhnya kaku. Matanya membesar melihat wajah Pak Bambang yang setengah tertutup bayangan lampu. "Kamu mau kemana, Sri?" Suaranya pelan, tapi tegas. Tas di tangan Sri hampir terjatuh. Ia tak sanggup menjawab. Air matanya langsung mengalir. "Maaf, Pak. Saya nggak kuat lagi. Orang-orang sudah benci sama saya. Lebih baik saya pulang kampung." Pak Bambang berdiri, mendekat dengan langkah mantap. Wajahnya terlihat rapuh. Matanya berkaca-kaca. "Kalau kamu pergi, kamu hancurkan hati saya lagi, Sri," ucapnya lirih. Kata-kata itu membuat dada Sri sesak. Ia baru pertama kali melihat majikannya yang selalu terlihat tegar itu tampak begitu putus asa. Sri tak tahu harus bagaimana. Di satu sisi, ia ingin lari. Tapi di sisi lain, ia tidak tega melihat pria itu begitu hancur. Malam itu, untuk pertama kalinya, Sri menyadari bahwa hubungan mereka sudah jauh melampaui batas antara majikan dan pembantu. Malam itu suasana begitu sunyi. Hanya suara hujan yang menetes pelan di atap, membuat hati Sri semakin berat. Setelah perbincangan singkat tadi, Sri duduk di sofa ruang tamu, masih memeluk tasnya. Ia menatap Pak Bambang yang duduk berseberangan, wajahnya tertunduk. Sesekali ia mendengar napas berat majikannya, tapi tidak ada kata-kata yang keluar. Tiba-tiba, Pak Bambang menunduk, menutup wajahnya dengan tangan, dan Sri kaget melihatnya menitikkan air mata. Pria yang selama ini terlihat kuat, tegas, dan tidak mudah goyah, kini benar-benar rapuh di depannya. Sri terdiam, tubuhnya gemetar. Ia belum pernah melihat sisi seperti ini sebelumnya. "Pak?" Suara Sri terdengar lirih, nyaris berbisik. Ia ingin mendekat, tapi ragu, takut melangkahi batas. Pak Bambang menoleh sebentar, matanya merah dan basah. "Sri, saya nggak pernah merasakan kehilangan seperti ini sebelumnya. Kalau kamu pergi, saya hancur," katanya terbata-bata. Hati Sri sesak. Ia merasa campur aduk antara iba, takut, dan bingung. Selama ini ia merasa harus menjaga jarak, menahan perasaan, tapi melihat Pak Bambang menangis seperti itu membuat segalanya runtuh. Malam itu, tidak ada kata lain yang bisa diucapkan. Hanya ada keheningan yang penuh arti, rasa yang sulit dijelaskan, dan pilihan yang terasa semakin sulit. Sri menyadari, hubungannya dengan Pak Bambang bukan lagi sekadar majikan dan pembantu. Ada keterikatan yang lebih dalam, tapi juga risiko besar yang harus dihadapi. Pertanyaannya, apakah ia cukup berani untuk tetap tinggal, menerima perasaan itu, dan menghadapi dunia yang mungkin menentang mereka? Sejak malam itu, sesuatu berubah di antara Sri dan Pak Bambang. Kedekatan mereka tidak lagi bisa disembunyikan. Pak Bambang mulai terang-terangan menunjukkan perhatian. Ia selalu memastikan Sri makan dengan baik, tidak lembur terlalu lama, dan kadang sengaja menyapanya dengan senyum yang membuat hati Sri berdebar. Namun, rasa bahagia itu datang dengan ketakutan yang sama besar. Gosip tetangga masih terus terdengar, dan anak Pak Bambang, Andi, belum melunak. Setiap kali Sri dan Pak Bambang berada di ruang tamu, Andi selalu mengawasi dari jauh dengan tatapan penuh curiga. Sri merasa setiap senyum atau kata yang terlontar bisa disalahartikan. Suatu sore, Pak Bambang memanggil Sri ke teras rumah. Hujan ringan turun, udara sejuk, tapi jantung Sri panas bukan main. "Sri, saya nggak peduli apa kata orang. Yang penting kamu tetap di sini," katanya tegas. Sri menatapnya,
ragu tapi juga tergerak. Sejak saat itu, Sri mulai belajar menerima perasaan yang selama ini ia pendam. Ia menyadari bahwa di balik sikap tegas Pak Bambang, ada ketulusan yang sulit ia tolak. Tapi ancaman dari Andi tetap menjadi bayangan besar. Setiap langkah, setiap tatapan, selalu diselimuti rasa takut akan penolakan dan gosip yang bisa muncul kapan saja. Malam harinya, Sri duduk di kamar, menatap langit gelap dari jendela. Ia sadar bahwa cinta mereka penuh risiko. Tapi ia juga menyadari satu hal. Jika tidak berani memperjuangkannya, ia mungkin menyesal seumur hidup. Malam itu, hatinya mulai menerima bahwa pilihan terbesar bukan lari, tapi tetap bertahan menghadapi segala rintangan. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Pak Bambang memutuskan untuk memperkenalkan Sri kepada keluarganya secara resmi. Sri gugup. Hatinya campur aduk antara takut, cemas, dan sedikit bahagia. Ia berpakaian rapi, mencoba menenangkan diri, tapi setiap langkah menuju ruang tamu terasa berat. Gosip, tatapan sinis, dan masa lalu Andi terus menghantuinya. Ketika mereka sampai, keluarga Pak Bambang menyambut dengan dingin. Beberapa menatap Sri dari atas ke bawah, seakan menilai setiap gerakannya. Andi duduk di sofa, menatap tajam, mulutnya tersenyum tipis tapi mata penuh peringatan. Sri menunduk, berusaha menahan gugup. Pak Bambang berdiri di samping Sri, menatap keluarganya. Ini Sri, dia bagian dari rumah ini, dan bagian dari hidup saya, katanya tegas. Suasana hening sesaat, semua orang menahan diri. Sri bisa merasakan detak jantungnya makin cepat. Takut kata-kata salah bisa memicu konflik lebih besar. Beberapa menit pertama sangat tegang. Namun, perlahan, beberapa anggota keluarga mulai melunak. Mereka melihat ketulusan Sri, bagaimana ia selalu sabar, penuh perhatian, dan tulus dalam setiap tindakan. Bahkan Andi, yang awalnya menolak keras, akhirnya terlihat ragu dan mulai tersentuh dengan kesungguhan Sri. Hari itu, meski tidak semua orang langsung menerima, langkah pertama untuk diterima telah tercapai. Sri dan Pak Bambang saling menatap, senyum tipis muncul di wajah keduanya. Semua perjuangan, air mata, dan ketakutan akhirnya menemukan hasil. Mereka sadar bahwa cinta yang tulus memang tidak mudah, tapi dengan keberanian dan ketulusan, semuanya mungkin diperjuangkan. Pelajaran paling mengesankan dari kisah Sri dan Pak Bambang adalah bahwa cinta sejati tidak melihat status atau posisi sosial, tapi dibangun dari ketulusan, keberanian, dan kesediaan untuk memperjuangkan perasaan meski banyak rintangan menghadang. Dalam hidup, terkadang kita harus berani menghadapi penilaian orang dan risiko, karena hanya dengan keberanian itulah hubungan yang tulus bisa bertahan dan memberi makna. Terima kasih sahabat setiaku yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.